warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya dengan kehadiran kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk konsisten dalam melaksanakan ibadah ini. Kita bisa istiqomah, kita selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir nanti. Pada saat kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada Ketua DKM, Bapak Haji, Pak Lurah ya, Pak Lurah Fikri, Pak Ketua DMI, Pak Saifuddin, Ustaz Saifuddin, dan para asatid di sini, para ulama, mohon izin. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Tahunnya berapa, Pak? 1444. Berarti ditambah dengan 53. Berapa? 1444 tambah 5, pada saat Rasulullah hijrah itu kan pada saat umur 53 ya. Berarti berapa? 1499 ya. 7 ya. 1497 tahun yang lalu Rasulullah dilahirkan, begitu ya. Tanggal 12 Rabiul Awal ini ternyata bukan hanya ada peristiwa Maulid saja. Setidaknya ada 3 peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan pada tanggal itu dan pada hari Senin. Dan pada pada saat itu karena belum ada penanggalan, jadi disebut dengan tahun gajah, begitu ya. Jadi orang Arab itu sebelum penanggalan hijrah itu bulannya sudah ada, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, begitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada. Hanya penamaan tahunnya itu dinamakan dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Jadi kalau peristiwanya ini besar sekali, maka disesuaikan dengan peristiwa tersebut.
Nah, pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, di tahun itu ada peristiwa yang besar. Peristiwa besarnya adalah Raja Abraha untuk pertama kalinya membawa gajah ke Arab, begitu ya. Dalam sejarah tidak ada gajah di Arab, begitu. Jadi kan ceritanya Raja Abraha ini orang dari Yaman, dari kerajaan Yaman. Dulu Raja Abraha ini adalah di Ethiopia, di Afrika. Di Afrika itu banyak gajah, ya, banyak gajah. Nah, di Yaman terjadi pembunuhan besar-besaran, ya, yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Dalam Quran surat Al-Buruj di situ dijelaskan. Jadi orang-orang Yahudi itu membantai orang-orang Nasrani, begitu. Orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa dibunuh, dihabiskan. Ada salah seorang yang lolos, kemudian dia pergi ke Yordania. Pada saat itu pusat ibu kota Romawi di Yordania, di Syam, begitu. Ke sana beragama Nasrani, meminta bantuan. Nah, kemudian Romawi di sana meminta salah satu negara loyalisnya, yaitu Habasyah. Jadi Habasyah pada saat itu Nasrani. Nah, kemudian dikirimlah pasukan dari Afrika nyebrang ke benua Asia, ya, ke Yaman, begitu. Ya, seperti dari Jawa ke Kalimantan, begitu, ya. Nah, kemudian dikalahkanlah, kemudian jadilah Raja Abraha ini jadi raja dan menjadikan Nasrani sebagai agama resmi. Nah, kemudian bikinlah gereja terbesar di Arab, dalam rangka memalingkan orang-orang Arab supaya ibadahnya di Yaman. Nah, ketika orang banyak datang, otomatis kan ekonomi jadi makmur, begitu kan. Nah, ternyata orang-orang Arab tidak ada yang datang. Mereka lebih senang datang ke Ka'bah, begitu, ke Baitullah. Bahkan ada yang iseng orang Arab ini mengencingi datang ke gereja itu bukan untuk ibadah, dikencingi, begitu kan. Akhirnya Raja Abraha ini marah, dan kemarahannya itu ditumpahkan dengan cara dia ingin menghancurkan Ka'bah agar tidak ada lagi saingan. Maka datanglah dia dengan pasukan gajahnya, begitu. Kemudian datang ke Arab mulai perjalanan, dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Bahkan ketika sebelum masuk ke Ka'bah itu berhenti dulu di sebuah tempat, begitu. Dia minta penduduk Ka'bahnya, penduduk yang ada di Mekah itu supaya keluar, karena dia sebenarnya ingin menghancurkan Ka'bahnya, bukan ingin menghancurkan penduduk Mekah, begitu. Nah, tapi ternyata sebelum dia melakukan itu, Allah hancurkan. Dalam Quran surat Al-Fil, Allah menjelaskan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah hancurkan dengan salah satu tentaranya burung, begitu ya. Kita tidak menyangka, ya, tentaranya burung mengalahkan gajah yang begitu besar dan tidak ada yang tersisa. Bahkan diceritakan Raja Abraha itu batu-batu yang dilemparkan itu kecil tapi bisa bolong, begitu ya. Sehingga Raja Abraha itu ketika pulang itu kelihatan jantungnya. Nah, tapi masa dalam keadaan hidup, begitu, terhina. Setelah itu dia mati dalam keadaan terhina. Nah, karena peristiwa itu maka orang-orang Arab menyebutkan pada tahun itu dengan Amul Fil, tahun gajah, gitu ya. Jadi tahun gajah. Dan pada tahun itu 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Peristiwa yang kedua, tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah Rasulullah hijrah ke Madinah dan sampai di Madinah. Jadi kalau kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal, ternyata bukan hanya Maulid Nabi saja, tetapi Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu hijrah dimulai dari tanggal 27 Safar. Tapi tidak langsung ke Madinah, dia ke selatan dulu, begitu ya. Kan Madinah itu posisinya di utara kota Mekah, ya. Dia tidak pergi langsung ke utara, ke selatan dulu, bersembunyi di Gua Sur atau Gua Hiro?
Gua Sur ya. Kalau Gua Hira tempat Rasulullah menerima wahyu. Bersembunyi di situ selama 3 hari. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy mengumandangkan, membuat maklumat lah, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup atau mati begitu, maka dia akan dapat 100 ekor unta. Dan unta pada saat itu adalah binatang yang kendaraan yang ada pada saat itu. Ya kalau sekarang unta itu seperti apa ya? Mobil pertengahan lah. Mobil ya Fortuner begitu ya. Ya siapa yang tidak ingin, siapa yang melakukan ini dapat 100 mobil Fortuner misalnya kan. Maka orang-orang Arab dia berusaha mencari. Hebatnya Rasulullah, dia tidak langsung ke utara, ke selatan dulu 3 hari. Dan 3 hari itu waktu yang cukup untuk orang memastikan ini Rasulullah tidak mungkin lagi ada begitu ya. Artinya Rasulullah sudah kemana begitu. Padahal Rasulullah masih di Mekah, cuman bersembunyi di gua Sur. Nah tanggal 27 Safar, kemudian bersembunyi 3 hari, kemudian baru berangkat. Nah nyampai di kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan momentum hijrah ini yang menjadikan umat Islam semakin berkembang, semakin pesat, semakin luar biasa. Kalau di kota Mekah yang masuk Islam itu puluhan gitu ya, ya 100 lebih begitu ya, tidak banyak. Tapi ketika di Madinah begitu luar biasa. Tahun kedua yang ikut perang Badar saja 300-an ya, 315. Tahun ketiga yang perang Uhud 1000. Tahun kelima yang ikut perang Khandaq 3000. Tahun ke-8 Fathu Makkah itu 10.000. Pada saat Haji Wada Rasulullah itu sampai 120.000. Jadi pesat sekali luar biasa perkembangannya. Karenanya Umar bin Khattab ketika kita dimulai dari mana nih penanggalan tahun Hijriah ini. Jadi penanggalan tahun Hijriah ini di zaman Umar bin Khattab khalifah yang kedua ya. Umar sepakat mengajukan kita jadikan momentum hijrah ini menjadi tonggak perjuangan, karena disitulah betul-betul umat Islam bisa berjaya, bisa disegani oleh kawan dan oleh lawan begitu. Bahkan level negara imperium saja mereka takut, dan pada akhirnya mereka jatuh begitu ya. Negara Romawi dan negara Persia jatuh di tangan umat Islam. Peristiwa yang ketiga tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah meninggalnya Rasulullah SAW begitu ya. Jadi pada saat tanggal 12 Rasulullah meninggal itu terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal. Kata sahabat, tidak ada hari yang sangat menyedihkan kecuali di hari pada saat Rasulullah SAW meninggal. Yang tadinya ceria itu gelap, betul-betul gelap, sangat menyedihkan gitu ya. Karena setelah itu tidak akan ada lagi wahyu yang turun gitu ya. Sahabat itu sangat-sangat sedih, sedih dengan meninggalnya Rasulullah SAW, dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal ini memang dalam rangka momentum yang sangat tepat begitu ya, untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW, dari perjuangan Rasulullah SAW, mulai dari kelahiran sampai beliau meninggal, lahir hijrah meninggal, lahir hijrah meninggal gitu. Sehingga kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, dan beliau adalah makhluk yang sangat sempurna, sangat lengkap. Bahkan tadi sudah disebutkannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau punya akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, punya akhlak yang luar biasa sempurna. Bahkan kesempurnaan akhlak antara satu dengan yang lain itu kita tidak bisa melebihkan gitu ya.
Kalau kita ingat Abu Bakar, mungkin yang teringat di kita itu Abu Bakar itu orangnya penyantun, dermawan begitu. Kalau kita ingat Umar bin Khattab, kita ingat orang ini pemberani begitu kan, gagah gitu. Kalau kita ingat Utsman bin Affan, orangnya pemalu, orangnya dermawan juga. Ali bin Abi Thalib, dia orang berilmu, pemuda gitu ya. Tapi kalau kita ingat Rasulullah, apa yang terbayang di kita? Semua akhlak mulia ada di dalam Rasulullah. Rasulullah orang yang paling dermawan, Rasulullah orang yang paling berani, Rasulullah orang yang paling pemalu, Rasulullah orang yang paling mulia seluruh akhlaknya. Karenanya wajar kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 1979 ada seorang keturunan Yahudi bernama Michael Hart. Beliau mengarang buku 100 orang yang berpengaruh di dunia ini. Beliau orang keturunan Yahudi ya begitu. Tapi beliau menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang paling pertama, orang yang paling pertama dalam buku itu. Alasan beliau adalah dalam diri Rasulullah itu sangat lengkap betul. Dia menjadi panutan dalam spiritual, dalam kemasyarakatan, dalam budaya, dalam ekonomi begitu, sangat lengkap. Kenapa tidak menjadikan Nabi Isa nomor pertama misalnya? Padahal umat Kristen kan sekarang yang paling banyak, lebih banyak di dunia ini daripada umat Islam. Populasi umat Kristen itu lebih banyak. Tapi ternyata Michael Hart ini dia menempatkan nomor 3. Bahkan kalah dari seorang ilmuwan Newton gitu kan, kalah. Ternyata alasan beliau Nabi Isa ini tersebar itu bukan hanya oleh beliau saja, tapi ada pengaruh pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad itu betul-betul murni karena kehebatan Nabi Muhammad, sehingga bisa membangun bangsa Arab yang tadinya terbelakang, tidak dipandang. Jadi pada saat itu, pada tahun 500-an begitu ya, 500-an Masehi itu, bangsa Arab itu tidak dipandang. Yang dipandang itu bangsa Persia dan bangsa Romawi, dua peradaban dunia pada saat itu. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, bisa membangkitkan, memotivasi bangsa Arab pada saat itu menjadi bangsa yang kuat secara militer, secara ekonomi, secara budaya, dan mengalahkan dua imperium tersebut dalam waktu yang sangat cepat dan jangkauannya sangat luas begitu ya. Bahkan pernah menguasai Spanyol begitu ya, pernah menguasai hampir masuk ke Perancis begitu. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, karenanya maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sangat bersyukur mempunyai panutan yang luar biasa sempurnanya, dan kita jadikan mudah-mudahan bisa jadi selama ini kita mundur ini karena kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola begitu ya, tidak menjadikan Muhammad sebagai panutan kita, tidak ittiba atau tidak taat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad ini begitu sempurnanya, beliau ini mencintai umatnya. Allah jelaskan dalam Quran surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah ini sangat mencintai umatnya, sangat mencintai kita semuanya, mulai dari sahabat sampai hari kiamat umatnya beliau sangat mencintai. Bentuk kecintaan beliau ini
itu terlihat dari doa-doa beliau. Jadi suatu hari Rasulullah itu sedang bersama Aisyah. Kemudian Aisyah ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min biha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan gitu. Aisyah senang didoakan seperti itu, senang ya. Apalagi yang mendoakannya adalah seorang nabi begitu ya, suaminya. Seorang nabi yang diijabah doanya. Senang, saking senangnya beliau itu sampai kepalanya itu ke paha Rasulullah begitu, menyandar ke paha Rasulullah. Saking senangnya, tersenyum, tertawa begitu. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Rasulullah, Aisyah, kamu senang nggak dengan doa yang tadi? Ya Rasulullah, saya betul-betul senang begitu. Kenapa saya tidak gembira? Karena saya betul-betul senang dengan doa yang tadi. Maka yang menarik nih terakhirnya perkataan Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya doa yang tadi itu aku doakan buat umatku di setiap sholatku. Jadi Rasulullah mendoakan agar kita diampuni oleh Allah di setiap sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bagaimana Rasulullah mendoakan umatnya di setiap sholat agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah ini bukan hanya mendoakan umatnya yang beriman saja, tapi kepada orang-orang yang menzaliminya beliau pun doakan. Dalam peristiwa Taif, kita sudah mengetahuinya ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, kemudian tidak diterima dakwahnya, bahkan Rasulullah dilempari dengan batu sehingga berdarah-darah begitu. Bahkan itu adalah peristiwa yang sangat memilukan dalam sejarah hidup Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang memilukan, yang lebih memilukan daripada peristiwa Uhud? Peristiwa Uhud itu adalah peristiwa ketika Rasulullah berperang, kemudian sahabatnya yang syahid ada 70 orang. Di antaranya adalah pamannya Hamzah. Bahkan Hamzah ini dibelah dadanya, kemudian jantungnya dikeluarkan gitu oleh musuhnya. Kemudian itu menjadi Rasulullah sangat sedih. Nah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang lebih memilukan, yang lebih dahsyat daripada peristiwa ini? Kata Rasulullah, ada. Peristiwa Yaumul Aqabah. Peristiwa Yaumul Aqabah itu adalah pada saat itu saya berdakwah ke Taif. Nah, Rasulullah pada saat itu kan, pada tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kehilangan istrinya Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tahun kehilangan Abu Thalib, yang dua orang ini sangat membacking Rasulullah. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif mencari dukungannya lagi yang lebih luas. Ternyata di Taif dihinakan, sehingga Rasulullah itu berjalan, dan Rasulullah itu dari Mekah ke Taif itu berjalan. Taif Mekah itu 60 mil. 60 mil itu sekitar 100 kilo lah. 1 mil itu kan 1,6 ya, sekitar 90 sampai 100 kilo. Nah, sekarang bapak-bapak kalau umroh itu bisa pergi ke Taif tuh. Jadi bisa menelusuri bagaimana Rasulullah. Dan Rasulullah jalan 100 kilo itu dari Tangsel ke Merak ya, ada ya 100 kilo ya. Jalan kaki. Kemudian pulangnya pun jalan. Pada saat pulang Rasulullah menceritakan, wa ana mahmumun, saya itu betul-betul galau. Ya, kalau kata orang sekarang galaunya tingkat dewa begitu ya. Betul-betul galau, betul-betul sangat menderita, sampai dia berjalan itu tidak sadar. Falam ashtafik hatta bi qarnis sa'alib, sampai di Qarnis Sa'alib. Qarnis Sa'alib itu sekarang di Qarnul Manazil. Jadi beberapa belas kilometer dari Mekah. Berarti kan puluhan kilo Rasulullah itu berjalan dalam kondisi yang bingung lah, orang bingung. Ya kalau anak muda sekarang baru diputus pacarnya gitu kan, kadang-kadang nggak tahu. Nah, Rasulullah itu
ditolak dakwahnya sehingga menjadi peristiwa yang sangat memilukan dalam kehidupan Rasulullah. Tapi ternyata apa yang Rasulullah lakukan kepada para penduduk Taif ketika itu, sampai malaikat gunung itu minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menimpakan al-Ashabain, dua gunung yang pada saat itu ditimpakan ke penduduk Taif yang sudah melakukan hal tersebut kepada Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah lam yab'asani ta'anan wala la'anan. Jadi Allah tidak mengutusku untuk menjadi perusak, untuk menjadi pelaknat, jadi untuk menjadi pembuli. Jadi Rasulullah itu betul-betul ahsin man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nah, ini berat nih. Ada orang yang bikin hoak tentang kita, kita marah gitu ya. Nah, kita disuruh ahsin, berbuat baik. Ini sangat berat. Tapi Rasulullah melakukan. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi perusak, untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus walakin ba'atsani Allah da'iyan wa rahmatan. Aku diutus sebagai seorang dai dan menjadi rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah salat malam Rasulullah ini pernah berdoa kepada Allah ya, dan mengulang-ulang sebuah ayat yang didengar oleh seorang sahabat bernama Abu Dzar. Abu Dzar itu mendengar Rasulullah ini kok mengulang-ulang dalam ruku, dalam sujudnya ya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Dilakukan di sujud, di ruku, terus menerus sampai subuh. Jadi isinya doa sebenarnya. Doanya adalah, ya Allah ampunilah umatku, begitulah. Ya sama seperti doa Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan berdoanya ketika dimakan oleh paus, itu tidak berdoa, ya Allah keluarkanlah saya dari ikan paus, tapi doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha. Jadi doanya seperti itu. Padahal maksudnya adalah agar diselamatkan dari ikan paus. Nah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah menginginkan agar umatnya diampuni. Nah, kemudian Abu Dzar itu bertanya kepada Rasulullah pada pagi harinya, ya Rasulullah, tadi malam saya mendengar engkau mengulang-ulang ayat itu di ruku dan di sujudmu. Ada apa gerangan? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar mengampuni, begitu ya, agar mengampuni umatku, memohon syafaat kepada Allah untuk memberikan syafaat, dan doa Rasulullah diizinkan, dikabulkan. Jadi Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali yang melakukan kesyirikan. Nah, jadi ada pengecualinya, kecuali umatnya yang melakukan kesyirikan. Tetapi selain itu, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, maka bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Rasulullah ini juga diungkapkan kerinduannya ketika kepada kita ya. Dia mengatakan wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya sangat gembira jikalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita, begitu ya, saudara-saudara kita. Para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kami ini ikhwan itu saudara ya. Ternyata kata Rasulullah, antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Jadi kata Rasulullah, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang, belum dilahirkan.
Jadi Rasulullah sendiri tidak melihat, tapi bagaimana kerinduan Rasulullah ingin bertemu dengan saudara-saudara. Berarti kita ini termasuk ikhwanuna, berarti ya, ikhwanuna, saudara-saudaranya Rasulullah, dan dirindui oleh Rasulullah. Seandainya kita ini bertemu dengan saudara-saudara. Nah, kemudian sahabat menanyakan, ya Rasulullah, nanti di akhirat bagaimana engkau tahu itu adalah umatmu? Kan di akhirat itu semua orang dikumpulkan minal awalin hatal akhir, dari awal sampai paling akhir. Bagaimana engkau tahu itu adalah umatmu? Nah, Rasulullah balik bertanya kepada sahabat, menurut kalian nih, jika kalian punya seekor kuda, kemudian kuda itu dahinya berwarna putih, kuda itu hitam, dahinya berwarna putih, kemudian kakinya berwarna putih, dan berada di kuda yang semua kulitnya warnanya hitam semua. Kira-kira kalian bisa mengenalnya nggak? Ya tentu ya Rasulullah, karena ada tanda putih di dahinya dan di kakinya. Maka kata Rasulullah, demikianlah aku nanti bisa mengenal umatku di hari kiamat dari wajahnya yang bersinar dan kaki-kakinya yang bersinar dari bekas wudu. Karenanya kalau kita sering wudu, insya Allah ini menjadi pahala, dan akan Allah perlihatkan wajah kita akan bersinar, sehingga Rasulullah mengenal kita semuanya, sehingga Rasulullah gembira melihat kita semua sebagaimana keinginan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tentunya itulah kerinduan Rasulullah, kecintaan Rasulullah. Maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagaimana tadi Qari membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh terdapat dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Ya, ayat itu disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini diturunkan pada saat Rasulullah perang Al-Ahzab, perang Khandaq ya. Di mana saat itu para sahabat dan Rasulullah itu seakan-akan dalam kondisi yang sangat terjepit. Musuhnya 10.000 orang, Rasulullah hanya 3.000 orang gitu. Sangat terjepit dan dalam kondisi yang mengkhawatirkan begitu. Tapi setelahnya sahabat itu sangat optimis. Inilah janji yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita akan memenangkan begitu ya. Kita akan memenangkan. Karenanya menjadikan Rasul sebagai suri tauladan ini menjadi solusi sebagai bagian kita untuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, menjadikan uswah itu dimulai daripada kita mencintai Rasul dulu nih. Jadi tidak mungkin kita menjadikan Rasulullah uswah hasanah kecuali kita harus mencintai Rasulullah SAW. Bahkan mencintai Rasul ini termasuk keimanan yang tidak bisa ditawar dan harus melebihi daripada kecintaan yang lain gitu ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cinta kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada manusia yang lain. Jadi kita harus menjadikan Rasulullah cinta pertama. Cinta pertama begitu ya. Cinta pertama. Cinta yang utama ya, cinta hakiki begitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan orang yang mencintai Rasulullah dari umat itu sangat banyak. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Jadi justru orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, kecintaannya itu luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun harus mengorbankan keluarganya dan harta bendanya.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang ini nih. Kita sangat mencintai Rasulullah, sangat merindui Rasulullah, karena itu bukti bahwasanya kita sudah proses paling pertama sebelum kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan ternyata cinta kepada Rasulullah itu tidak gratis ya. Rasulullah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ada seorang sahabat Arab Badui datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Kata orang Arab Badui ini, "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya." Jadi orang Arab gunung ini, ya amal-amal yang lain pas-pasan lah kalau kita mungkin ya. Kalau sholat 5 waktu aja gitu, sunnahnya nggak dikerjakan, tahajudnya nggak dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi yang wajib-wajib, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya, tidak ada begitu. Jadi yang lainnya nggak enak juga gitu kan, tidak terlalu dibanggakan. Saum hanya Ramadan misalnya kan. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, tidak ada kalimat yang paling saya sukai, paling saya cintai daripada kalimat Rasulullah ketika mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Demi Allah, saya ini, kata Anas ini, amal saya ini tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Tetapi saya berharap dengan kecintaan saya kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka saya dikumpulkan di surga nanti bersama mereka semuanya. Karenanya ketika kita mencintai Rasulullah, Rasulullah akan membalas cintanya dengan cara kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Yang terakhir tentunya tidak ada cinta kecuali harus dibuktikan, dan bukti cinta itu adalah dengan ketaatan ya. Kata pepatah Arab mengatakan, "Laukana hubbuka shadiqan la ta'atahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Sekiranya cinta itu benar-benar hakiki, benar-benar benar begitu, shadiqan itu benar ya, pasti engkau akan mentaatinya. Jadi kalau cinta itu kita benar, pasti kita akan mentaati orang yang dicintainya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta pasti akan pasti akan mentaati, pasti akan mengabulkan permintaan orang-orang yang dicintainya. Lihat saja anak muda yang sedang lagi jatuh cinta ya kepada pasangannya, apapun permintaannya pasti akan dipenuhi. Jadi kata pepatah, laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cintamu betul-betul cinta yang hakiki, maka engkau pasti akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai, dia akan taat kepada orang-orang yang dicintai. Ini sesuai dengan Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita disuruh taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulul amri. Apa yang datang dari Allah, wa ma atakumur rasul fahuduhu, kita harus mengambilnya. Wa ma nahakum anhu, yang dilarang oleh Rasul, kita harus menjauhinya. Dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka harus mengikuti Rasul, harus ittiba dengan Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah pasti akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, kalau kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Karenanya menjadikan Rasulullah suri tauladan, pertama adalah mencintai, yang kedua adalah mentaati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk isyraq lebih ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya momentum 12 Rabiul Awal ini kita bisa meneladani Rasulullah, orang yang sangat mencintai kita semuanya, merindui kita semuanya, bahkan menangis begitu ya, agar kita semuanya selamat dari neraka.
maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai orang yang sangat kita cintai, karena sesungguhnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan acara yang hari ini yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul membuat kita dikumpulkan di surga Allah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini. Langsung ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita semuanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan kita semuanya di surga nanti bersama Rasulullah, para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang soleh, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairul ilm wa khairul amal wa khairus sawab wa khairul Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairus sawab wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabbitna wa saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa siyamana wa nas'aluka ad-darajatil ula minal jannah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.